Udah berapa lama, Pak? 3 bulan. 3 bulan 3 hari ya? Sudah 3 bulan 3 hari, Pak ya? 3 hari, Pak. Hah? Tadi Bapak 3 bulan ya? Tapi kok kalau 3 hari atau 3 bulan juga kok ini udah rimbun begini ya? Yang makin saya curiga pada saat saya tanya sama penjaga makamnya, ini kuburan udah berapa lama? Dia bilang 3 bulan. Padahal kata Rida 3 hari. Ini ada yang nggak beres. Apaan? Apaan? Hah? Apaan? Hah? Apaan? Putih-putih apa? Hah? Pas kameramen lihat ada penampakan, di situ Rida langsung pergi. Gue bingung dong, dan gue penasaran nih pasti ada yang disembunyiin dari Rida. Gue tanpa pamit lagi, gue langsung ikutin Rida. Putih-putih apa? Merinding lu, di mananya? Mau pisang kali? Oke, tunggu loh. Risa? Rida mana? Pas saya balik saya bingung kok Rida hilang. Risa juga nggak ada loh. Di kemana nih dua orang ini kenapa? Ini ada yang nggak beres nih. Saya langsung desak penjaga makam itu. Saya mau tanya sama kamu. Ini makam 3 bulan, 3 hari, 3 tahun apa 30 tahun nih? Bener? Ini nggak mungkin makam begini baru 3 hari. Kamu jangan bohongin saya. Hah? Nggak, kamu ngaku nggak? Kayak gini, siapa? Mbak Yanti sini, Mbak Yanti. Kita dibohongin Mbak Yanti. Ini kayaknya kita dibohongin Mbak Yanti. Ini kuburan tanah apa bukan? Katanya. Hah? Ini kuburan tanah atau bukan? Hah? Iya apa tidak? Oke, Pak. Baik-baik. Apa baik-baik apa? Kamu bohong kan? Ya, saya ngaku. Sebenarnya saya bohong. Kau bohong? Ya, ini bukan kuburannya Tanah. Bukan. Ini bukan kuburan calon suami saya, Bang. Ini bukan warga. Ini maksudnya apa, Mas? Saya disuruh sama Mbak Rida yang tadi. Mbak Rida, Ridanya mana sih? Sekarang Risa juga mana sih? Kok tiba-tiba hilang? Disuruh sama Rida. Sebenarnya nggak mau, cuma. Oke, Tan masih hidup apa tidak tadi? Tan sebenarnya masih hidup. Masih hidup? Masih Oke, hidup. kamu tenang. Masih hidup. Sekarang Tan di mana? Kalau untuk alamatnya sebenarnya saya nggak tahu, tapi saya bisa ngasih salah satu alamat yang bisa mungkin di mana ada Tan. Oh, tapi itu alamatnya Tan apa bukan? Bukan. Itu alamat siapa? Itu salah satu korbannya. Salah satu korbannya siapa? Ya, salah satu korbannya Tan. Oh, salah satu korbannya Tan. Kenapa bisa ada korban? Saya ingat perempuan ini karena waktu itu perempuan ini benar-benar datang nangis banget, kayak benar-benar sakit hati banget. Dan waktu itu dia ngasih alamat ke saya kalau ada orang yang mau nyari dia dengan sangkut pautnya Tan. Kabarin dia, makanya Mas punya alamatnya. Iya. Dan waktu itu si perempuan ini benar-benar sakit hati dan sampai ngomong udah nggak kuat dan pengen membunuh diri. Dan saya juga Pengen mati aja. si perempuan itu masih hidup apa enggak sekarang? Aduh, perempuan itu masih hidup apa enggak? Kita nggak tahu ya. Tapi ya, mungkin bisa nyari di mana Tan, informasi Tan mungkin bisa dari alamat itu. Oke, alamat. Alamatnya di mana, Mas? Oh, iya, oke. Saya ambil alamatnya dulu. Oh iya, saya tunggu. Dari awal udah gue curiga, masa iya makam 3 hari begini? Sampai akhirnya dia memberikan sebuah alamat. Saya tanya ini alamatnya rumahnya Tan atau bukan? Dia bilang bukan. Ini adalah alamat salah seorang korbannya Tan, seorang wanita juga. Dan dia bilang, saya nggak tahu tapi nih, wanita ini masih hidup atau udah meninggal. Mudah-mudahan bisa membantu dan infonya Tan. Oke, makasih banyak Mas ya. Makasih atas kejujurannya Mas. Saya minta maaf sekali lagi Mbak. Iya, oke. Thank you juga kejujurannya Mas. Cepetan, Mas. Thank you Mas, Assalamualaikum. Gue terus ikutin Rida sampai Rida di situ berhenti dan ketemu sama cowok yang gak gue kenal. Di sini Rida kelihatan panik banget. Gue mencoba mendekat dan ternyata obrolan dia yang bikin gue kaget. Yanti dari kampung. Apa lagi Mas? Yanti. Ya terus sekarang gimana dia? Gue coba video call Mas Uya tapi tetap nggak bisa. Akhirnya gue terpaksa untuk videoin buat nanti gue kirim ke Mas Uya. Mas, terus surat tanahnya gimana, Mas? Ya aku simpen lah dengan aman. Yakin itu aman, Mas? Aman. Kita bawa kabur aja suratnya, Mas. Pas ternyata gue denger obrolannya, sumpah di situ gue kaget banget. Kita bawa kabur juga.
Nanti aku ketemu Mas Tan, aku bakalan buat 1000 alasan biar kita nggak ketahuan. Yakin itu? Tan percaya? Terus kalau kita ditangkap polisi gimana? Enggak, itu Tan pasti percaya. Dia pergi. Ini apa sih tadi? Asisten tadi yang dikasih kertas tadi ya? Nggak salah kan? Lampunya sih nyala, berarti ada orang sih. Kosong sih, nggak ada orang ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi gue lihat lo itu di depan muka gue ada cewek. Jelas banget kamera. Ada cewek. Oke, ini cuma saya anggap ini halusinasi. Saya ketok pintu lagi. Dan saat saya ketok pintu tiba-tiba pundak saya ditepok. Astagfirullah. Suami saya, Mas. Enggak, sorry. Sorry, kamu orang? Kamu orang? Saya juga korbannya Tan, Mas. Korbannya apa? Saya udah korbanin semua buatan. Korbanin apa, Mbak? Saya udah nyerahin harta saya buat dia, tapi dia bilang gitu aja. Orang tua saya taunya saya mau nikah sama dia. Saya, Mbak, yang calon istrinya Tan. Saya juga sama, saya korban Tan, Mbak. Saudara kembar saya juga ditipu, Mbak. Dia lebih depresi daripada saya. Ada lagi selain kamu. Kok kamu punya saudara kembar? Dua-duanya dipacarin sama Tan. Ya. Dan dia ditipu juga, depresi juga. Oh, yang di dalam rumah tadi yang gue lihat berarti. Kita baru tahu kalau ternyata ini adalah saudara kembar. Dua-duanya sama-sama jadi korbannya Tan. Kamu tapi kenapa pakai baju begini terus kan nakut-nakutin? Ini baju pemberian terakhir dari Tan. Dia janji mau nemuin aku. Dan dia juga ngasih baju yang sama kembaran aku. Dia mau nikahin kita berdua. Oh, tapi kalian tidak saling tahu. Dia macarin kamu, macarin saudara kembar kamu saling tidak tahu nih. Dua-duanya sama dijanjiin. Mas Surya, tolong, saya depresi banget. Saya pengen bilang sama Mbak ini, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Makanya kamu ngikutin dia terus. Tapi nggak perlu kayak gini, Mbak, caranya, Mbak. Aku nggak tahu lagi gimana caranya. Aku udah malu banget sama keluarga aku yang di kampung. Bisa sih, Mbak, ya Allah. Setahu saya Mas Tan tuh baik loh, Mbak. Kamu jadi korbannya Mas Tan. Akibat korban keplayboyannya Tan. Akhirnya ada yang jadi korban seperti ini. Wanita ini dijanjikan, dia sampai seperti ini. Masih bagus, Yanti masih bisa kuat ngadepinnya. Tapi kasihan cewek ini. Ini keterlaluan sih. Udah gini aja. Gue masih bingung nih, Rida kemana, Risa kemana. Ya, tapi gue masih curiga sama yang namanya Rida. Kok bisa dia sebelah-sebelahan kontrakannya sama Tan? Enggak, kita harus balik ke... kita harus balik. Oke, kamu mau ikut kita nggak? Nggak, Mas, saya cuma pengen ketemu Mbak ini aja. Saya pengen Mbak Yanti tahu. Oh, kok pengen saling berbagi aja? Kamu tahu bahwa Yanti ini juga pacarnya Tan Iya, juga? saya tahu. Ya udah. Tunggu, maaf. Kalau kamu dari tadi ada di kuburan di makam, itu kamu berarti ya? Kamu lari tadi. Kamu ngikutin kita. Kenapa? Sebenarnya dari tadi tuh aku pengen manggil, tapi aku malu sih. Banyak banget orang. Oh, dari tadi aku pengen ngomong sebetulnya. Udah, nanti kita kabarin. Kita akan coba cari tahu Tan, nanti kita akan kabarin ya. Ya, oke. Kamu bener nggak mau ikut kita? Nggak mau ikut kita? Yang tenang ya, Mbak. Yang sabar ya. Ikut aja, Mbak. Astagfirullahaladzim, itu kembarannya. Oke. Kita balik ke kos-kosannya Tan, karena saya masih curiga dengan Rida.
Dan saya masih curiga dengan Tan. Ini Tan berarti artinya belum meninggal. Tapi kenapa kematiannya dipalsukan?